Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gamada, selamat datang di Universitas Gadjah Mada, perguruan tinggi yang dibanggakan secara nasional dan mempunyai reputasi terkenal secara internasional. Kami mengucapkan selamat atas prestasi Anda yang telah melampaui persaingan yang begitu berat untuk mendapatkan tempat masuk ke Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi yang memperhatikan mahasiswa yang secara ekonomi membutuhkan dan berprestasi. Salah satu bentuk perhatian Universitas Gadjah Mada adalah mencari sumber-sumber pemberi beasiswa agar mahasiswa bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Bentuk-bentuk beasiswa apa saja yang ada di Universitas Gadjah Mada dan bagaimana trik serta prosedur untuk mendapatkannya akan saya jelaskan. Pengelolaan beasiswa di Universitas Gadjah Mada. Mengapa ada beasiswa? Jadi kita mengetahui bahwa pendidikan tinggi memerlukan biaya yang cukup besar. Sementara itu, pemerintah mempunyai keterbatasan anggaran pendidikan. Banyak masyarakat yang berprestasi tapi tidak bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya. Oleh karena itu, perlu adanya pemberian apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi. Tujuan dari pemberian beasiswa adalah memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan membuka kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual tinggi tetapi tidak memiliki dukungan finansial yang memadai untuk mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Kemudian tujuannya juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berprestasi agar dapat meningkatkan capaian prestasinya dan dapat menyelesaikan masa studinya tepat waktu. Pengelolaan beasiswa di Universitas Gadjah Mada itu tidak hanya dilakukan oleh Subdirektorat Kesejahteraan Mahasiswa, namun fakultas ataupun sekolah vokasi juga memberikan penawaran banyak beasiswa. Jadi beasiswa yang ada di UGM itu dikelola oleh fakultas atau sekolah vokasi, kemudian juga oleh Subdirektorat Kesejahteraan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan yang ada di kantor pusat UGM lantai 1 Sayap Utara. Kemudian siapakah sasaran penerima beasiswa? Yang jelas adalah mahasiswa aktif, baik di sekolah vokasi, sarjana, ataupun pasca sarjana. Adik-adik yang saya sayangi, jenis beasiswa apa aja yang ada di Universitas Gadjah Mada? Jadi menurut sumber dananya, itu ada beasiswa yang berasal dari instansi atau lembaga pemerintah. Jadi di sini anggaran yang digunakan untuk pemberian beasiswa berasal dari APBN. Kemudian juga ada lembaga swasta atau perusahaan dan alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama juga memberikan beasiswa. Universitas Gadjah Mada sendiri juga memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa di UGM. Ini adalah beberapa contoh sumber beasiswa yang dari pemerintah, misalnya bidik misi, kalau sekarang namanya KIPK, kemudian afirmasi dan 3T, kemudian ada juga beasiswa unggulan dari Kemendikbud, kemudian ada dari pemerintah lainnya seperti Batam dan Pemda. Kemudian sumber beasiswa yang dari lembaga atau swasta, misalnya yang berasal dari yayasan, ada Yayasan Salim, Eka Cipta, YPTI, Astra, Tanoto, dan lain-lain. Kemudian dari lembaga perbankan, itu juga banyak yang memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Gadjah Mada seperti dari BI, BRI, BCA, Mayapada, Cimniaga, kemudian juga dari perusahaan nasional dan multinasional seperti Pertamina, Pembangunan Jaya, Indosemen, Wijaya Karya, dan lain-lain. Sementara itu, lembaga internasional yang juga memberikan bantuan beasiswa yaitu PDMI, Mitsubishi OFJ. Tadi saya jelaskan dari alumni Kagama juga banyak berperan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa UGM, dan dari sumber UGM sendiri ada PPUTM dan RSIS. Ini adalah tabel mengenai jumlah beasiswa menurut kategori sumber dana. Setiap tahun berfluktuatif jumlahnya. Nah, kalau menurut karakteristik beasiswa itu sendiri ada jenis beasiswa prestasi. Jadi di sini adalah beasiswa proses seleksinya melihat secara akademik dari nilai maupun non-akademik seperti keaktifan organisasi maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa
baik di kampus maupun luar kampus. Kemudian ada juga beasiswa berprestasi dan tidak mampu secara ekonomi. Jadi beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang berasal dari ekonomi kurang mampu namun memiliki prestasi yang bagus. Ada juga beasiswa prestasi ikatan dinas. Jadi di sini setelah mendapatkan beasiswa nanti setelah lulus akan bergabung dengan mitra, biasanya sekitar 2 tahun. Prestasi ikatan dinas ini diperuntukkan ada yang mulai sejak awal mahasiswa masuk ke UGM sampai lulus, ada juga untuk mahasiswa tingkat akhir. Dan yang terakhir, karakter beasiswa yang tidak mampu secara ekonomi adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang mempunyai kondisi finansial keluarga yang tidak mampu tanpa melihat prestasi akademik. Ini adalah jenis-jenis beasiswa yang dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada untuk S1 dan sekolah vokasi. Tadi saya sudah jelaskan ada beasiswa prestasi, beasiswa prestasi ikatan dinas, beasiswa tidak mampu dan berprestasi, serta beasiswa tidak mampu. Jadi ada banyak sekali yang ditawarkan oleh UGM bagi mahasiswa-mahasiswa UGM. Ini adalah jumlah beasiswa menurut jenis prestasinya. Jadi setiap tahun pada meningkat dan secara umum terjadi peningkatan setiap tahunnya. Jadi tidak usah ragu bagi mahasiswa-mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa, peluangnya cukup besar. Ini adalah jumlah jenis baik yang dikelola oleh Ditmawa maupun yang dikelola oleh unit kerja lain seperti fakultas maupun sekolah vokasi. Ini adalah grafik penerima beasiswa, cukup banyak mahasiswa-mahasiswa UGM yang sudah mendapatkan beasiswa. Kemudian untuk komponen beasiswa yang diterima mahasiswa itu apa aja? Jadi beberapa mitra memang memberikan komponen beasiswa bermacam-macam. Ada mitra yang memberikan hanya biaya pendidikan atau uang kuliah tunggal. Ada juga mitra yang memberikan UKT, uang kuliah tunggal dan biaya hidup. Ada juga mitra yang memberikan beasiswa, UKT, biaya hidup dan tugas akhir. Ada yang lebih komplit juga yaitu pemberian UKT, biaya hidup, biaya buku, KKN, tugas akhir, asuransi, dan fasilitas lainnya seperti laptop. Adik-adik mahasiswa baru, bagaimana tips untuk mendapatkan beasiswa? Yang pasti harus rajin buka informasi pendaftaran beasiswa. Ada di web www.ditmawa.ugm.ac.id. Juga di sosmed, di Instagram, di Twitter, di Facebook. Kami selalu memberikan informasi mengenai pendaftaran beasiswa. Jadi mahasiswa harus rajin, yang jelas harus rajin buka informasi. Kadang banyak mahasiswa yang tidak tahu beasiswa apa aja karena memang tidak pernah buka web yang ada di UGM. Kemudian tipsnya harus rajin, tidak boleh malas mengurus persyaratan dan segera mendaftar. Tidak usah menunggu sampai deadline. Jadi ketika ada penawaran beasiswa, itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sehingga begitu ada peluang untuk mendapatkan beasiswa atau pendaftaran harus segera mengurus surat-surat tersebut. Kemudian pertahankan IP agar tetap tinggi. Jadi memang banyak mitra, hampir semua mitra memang mensyaratkan IPK harus tinggi paling tidak 3,0 dan jangan pernah atau jangan gampang menyerah. Untuk mahasiswa penawaran beasiswa yang ada di UGM kan cukup banyak. Kadang dalam satu periode ada penawaran lebih dari 2. Kami persilakan adik-adik semua bisa daftar ke semua beasiswa, namun tetap hanya ada satu yang nantinya akan diperoleh oleh mahasiswa. Jadi kalau misalnya tahun ini atau semester ini belum mendapatkan beasiswa, jangan menyerah. Nanti semester berikutnya Anda bisa mengajukan lagi karena penawaran beasiswa itu biasanya di awal tahun ataupun di setiap tahun ajaran. Nah, ini adalah prosedur, bagaimana prosedur pendaftaran pemohonan beasiswa. Jadi ada penawaran beasiswa di web ataupun medsos kami, itu mahasiswa bisa mengajukan secara online. Kemudian nanti akan dilakukan verifikasi oleh fakultas, kemudian oleh Ditmawa, dan jika pendaftaran beasiswa itu ada
proses seleksi wawancara, maka kami Ditmawa dan pemberi beasiswa akan berkoordinasi untuk proses seleksi tersebut. Setelah diterima nanti dikeluarkan SK dan ada pengumuman mahasiswa-mahasiswa sebagai penerima beasiswa. Kemudian ini adalah persyaratan umum untuk pendaftaran beasiswa. Jadi yang jelas mahasiswa tersebut harus aktif dan lulus PPSNB. Jadi diingat ya, syarat lulusan PPSNB ini sangat berpengaruh terhadap pendaftaran beasiswa untuk mendaftar beasiswa. Jadi nanti ketika adik-adik mahasiswa baru mendapat sertifikat PPSNB, tolong sertifikat PPSNB tersebut betul-betul disimpan, jangan sampai hilang karena itu sebagai salah satu syarat untuk mendaftar beasiswa. Kemudian syarat lainnya ada belum menerima beasiswa. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa jadi belum menerima beasiswa. Jadi UGM mencaratkan bahwa satu beasiswa untuk satu mahasiswa, ya, sehingga menganut asas pemerataan. Karena banyak sekali mahasiswa juga yang sebenarnya menginginkan atau memenuhi syarat untuk mendapat beasiswa tapi belum mendapatkan. Kemudian juga mengisi formulir permohonan beasiswa, format itu ada di web, bisa diunduh di sana. Kemudian juga upload IPK, kartu keluarga, penghasilan orang tua, SKTM jika memang dipersyaratkan, dan untuk mahasiswa yang berprestasi biasanya ada penulisan esai. Ini adalah contoh formulir beasiswa, bisa diunduh di web Ditmawa. Untuk pendaftaran beasiswa, nanti mahasiswa bisa melalui sistem online, yaitu melalui simaster.ugm.ac.id. Jadi buka laman simaster.ugm.ac.id pada web browser Anda, masukkan username dan password, kemudian klik sign in. Selanjutnya pada layar sebelah kiri nanti pilih menu kemahasiswaan, di sana ada beasiswa dan ikuti semua aturan-aturan yang ada di web tersebut. Selain melalui sistem online Ditmawa, beberapa mitra juga menghendaki pendaftaran melalui sistem online mitra pemberi beasiswa itu sendiri. Kemudian untuk proses seleksi beasiswa. Jadi beberapa jenis proses seleksi itu ada yang hanya melakukan seleksi administratif, jadi hanya kelengkapan dan absahan berkas. Bagi mitra yang melakukan seleksi interaktif, tertulis dan wawancara, biasanya itu untuk beasiswa kategori ikatan dinas ataupun yang beasiswa prestasi. Kadang juga ada seleksi kognitif untuk TPA, TOEFL, dan sebagainya. Kemudian proses pelaksanaan seleksi beasiswa ada yang dilakukan oleh pihak mitra sendiri. Misalnya beasiswa untuk Tanoto, Pembangunan Jaya, PT CAP. Ada juga yang proses seleksinya dilakukan oleh perguruan tinggi sepenuhnya. Kemudian hasil seleksi tersebut diberikan ke pemberi beasiswa, misalnya beasiswa yang dari pemerintah seperti PPA. Kemudian ada juga proses seleksi yang dilakukan bersama-sama antara pihak perguruan tinggi dan pemberi beasiswa, misalnya Pertamina, PT Hankook, Mayapada, dan sebagainya. Jadi nanti adik-adik bisa melihat di persyaratan tersebut atau di pengumuman penawaran beasiswa, kira-kira proses seleksinya itu akan dilakukan bersama ataupun oleh mitra sendiri. Biasanya kami jelaskan di penawaran beasiswa. Proses seleksi kategori berprestasi biasanya standar seleksinya adalah prestasi akademik, kemudian keaktifan organisasi, dan prestasi pendukung lainnya. Apabila pendaftar melebihi kuota yang ditetapkan, misalnya kuotanya hanya 100, namun yang mendaftar 500, katakan seperti itu, maka perguruan tinggi akan menentukan mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan urutan prioritas. Jadi mahasiswa yang mempunyai IPK paling tinggi, kemudian mahasiswa yang memiliki prestasi di kegiatan atau ekstrakurikuler seperti olahraga, teknologi, seni, dan sebagainya, kemudian baru mahasiswa yang orang tuanya paling tidak mampu. Kemudian untuk beasiswa kategori tidak mampu, ini proses seleksinya yaitu untuk beasiswa kriteria tidak mampu, standarnya ada penghasilan orang tua, yaitu penghasilan gabungan antara ayah dan ibu, kemudian dibagi jumlah tanggungan keluarga dan dilakukan rankingan, namun tetap mempertimbangkan prestasi akademik.
Apabila pendaftar melebihi kuota yang ditetapkan, maka perguruan tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan urutan prioritas, yaitu urutan dari mahasiswa yang orang tuanya paling tidak mampu secara ekonomi, kemudian mahasiswa yang punya IPK paling tinggi, baru mahasiswa yang mempunyai prestasi di kegiatan maupun ekstrakurikuler. Untuk pencairan dana beasiswa itu sendiri bisa dilakukan melalui transfer beasiswa dari mitra melalui Ditmawa, yaitu mitra memberikan dana ke Ditmawa, kemudian baru Ditmawa mengirimkan ke mahasiswa. Ada juga yang langsung transfer dari mitra ke mahasiswa penerima beasiswa. Di dalam periode pemberian beasiswa itu kadang terjadi penghentian maupun penggantian. Hal ini terjadi apabila mahasiswa terbukti tidak memberikan keterangan yang benar, kemudian juga tidak memenuhi persyaratan akademik. Kadang para mitra menghendaki bahwa akademik mahasiswa penerima harus memiliki standar yang sudah ditentukan, namun ketika dalam perjalanan indeks prestasi mahasiswa turun, itu kadang dihentikan oleh mitra. Jadi memang harus dipertahankan IP mahasiswa. Kemudian dihentikan juga apabila melakukan pelanggaran, kemudian divonis melakukan pelanggaran, mengundurkan diri, meninggal dunia, lulus tadi, juga tidak aktif atau cuti kuliah. Selain itu, apabila mahasiswa menerima double beasiswa itu juga akan dihentikan. Jadi tadi saya jelaskan bahwa UGM menganut asas pemerataan, satu beasiswa untuk satu mahasiswa. Apabila terjadi penghentian, tentunya ada penggantian penerima beasiswa. Jadi ketika ada yang diganti, ada yang berhenti, maka akan dilakukan penggantian. Jadi biasanya universitas akan memberikan informasi tersebut ke fakultas ataupun melalui web. Nanti mahasiswa bisa mendaftar secara online melalui simaster.ugm.ac.id sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Para penerima beasiswa itu juga ada monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring evaluasi terutama akademik hasil prestasi nilai setiap semester itu juga akan dilaporkan ke penyandang dana atau mitra pemberi beasiswa. Para penerima beasiswa, jadi adik-adik nanti ketika mendapat beasiswa itu juga ada program pembinaan. Selama ini Universitas Gadjah Mada memberikan banyak pembinaan maupun pengembangan soft skill ataupun menanamkan jiwa UGM-an, memberikan motivasi dan prestasi akademik untuk mahasiswa penerima beasiswa. Beberapa mitra sekarang juga banyak mengadakan pengembangan diri untuk mahasiswa penerimanya. Jadi ini hal yang luar biasa, selain dapat dana beasiswa juga mendapat tambahan soft skill bagi adik-adik semuanya yang penerima beasiswa. Jadi bentuk kegiatan-kegiatan daripada pembinaan tersebut antara lain pendampingan bagi mahasiswa baru yang dapat beasiswa, kemudian ada berkonselor, pendampingan sebelum ujian akhir, kemudian ada juga pengembangan soft skill, pembekalan untuk mahasiswa di semester akhir, dan sebagainya. Ini adalah contoh kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Subdit Kesejahteraan Mahasiswa, ada pelatihan, pembinaan, diklat, dan sebagainya. Jadi adik-adik mahasiswa baru silakan bisa apply beasiswa apapun yang ada di Universitas Gadjah Mada. Tadi saya sudah jelaskan bahwa banyak sekali beasiswa-beasiswa untuk kalian semua. Apabila Anda kurang jelas, bisa kontak ke kami, yaitu di Subdit Kesejahteraan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan yang ada di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada dengan informasi, nomor telepon, fax, email, website seperti ada di dalam tayangan ini. Demikian informasi mengenai pengelolaan beasiswa yang ada di Universitas Gadjah Mada. Silakan adik-adik bisa mendaftar nanti ketika sudah masuk ke Universitas Gadjah Mada. Selamat mendapatkan beasiswa, semoga kesuksesan menyertai adik-adik semua menjadi mahasiswa yang berprestasi dan bisa lulus tepat waktu sesuai dengan cita-cita adik-adik semua dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.